Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, naik feri dari Sekupang, yang menjawab selalunya semangat, semoga bisa ke tanah suci dan lunas hutang. Assalamualaikum ayyuhal musyahidun al-kiram wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wa syahru unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Ustadz kita, Bapak Imam kita, muadzin masjid kita, marbon masjid kita, dan juga ketua masjid kita beserta seluruh jajaran pengurus, ketua yayasan masjid kita beserta seluruh jajaran pengurus, dan yang saya hormati dan muliakan orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Hikmah, dan juga yang kami cintai dan sayangi anak-anak kami. Tidak bosan-bosannya untayan dan urayan kalimat indah alhamdulillah selalu terucap dan terungkap dari lisan kita, sebagaimana tidak bosan-bosannya kita menikmati dan mencicipi hidangan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Agung sepanjang zaman, Rasul mulia sepanjang masa, Habibuna wa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga di yaumil kiamat nanti kita diangkat beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, 10 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Harapan kita semua ibadah yang sudah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena tidak setiap ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kultum Ramadan ini ada 4 faktor yang menjadikan syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badul Hukama, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a, amal itu membutuhkan 4 faktor ini. Apa 4 faktor yang menjadikan syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah? Yang pertama adalah awaluha al-ilmu. Yang pertama ilmu. Ilmu terlebih dahulu yang kita harus utamakan ketika kita melaksanakan ibadah apa saja, termasuk ibadah puasa. Kenapa demikian? Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abada bi ghairi ilmin kana daruruhu aktsara min nafsihi. Barang siapa yang beribadah tanpa dengan ilmunya, maka banyak madaratnya daripada manfaatnya, banyak salahnya daripada benarnya. Begitu juga dalam ibadah puasa. Pentingnya kita menggali ilmu tentang puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, hal-hal yang mewajibkan kita untuk berpuasa dan lain sebagainya. Begitu juga kata Imam Asy-Syafi'i, qalilul amali ma'al ilmi anfa. Sedikit amal tapi dibarengi dengan ilmunya itu lebih bermanfaat. Sementara wa kasirul amal bi ghairi ilmin arya, dan banyak amal tetapi tidak dengan ilmunya maka akan sia-sia. Maka dari itu yang diutamakan kita mau melaksanakan ibadah apa saja, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji dan umroh, yang pertama kali yang harus diutamakan adalah ilmu daripada ibadah yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kultur kuliah 7 menit. Yang kedua,
Yang kedua adalah wasaniha an-niyatu. Yang kedua niat. Karena pada umumnya semua ibadah butuh niat. Puasa butuh niat, zakat butuh niat, haji butuh niat, umrah butuh niat, ibadah-ibadah yang lainnya butuh niat. Bahkan kalau kita berpuasa, satu malam kita tidak niat, maka puasanya itu tidak sah puasanya. Kalau satu malam bapak lupa niat, ibu lupa niat, maka puasanya tidak sah puasanya. Terkecuali kalau di malam pertama dia niat kepada taklid kepada Imam Maliki untuk niat puasa 1 bulan, maka baru itu bisa. Ingat, niat itu tempatnya niat itu di hati. Adapun mengucapkan kita niat nawaitu sauma ghadi usolli fardhu zuhri itu hanya sunnah hukumnya. Tempatnya niat itu adalah hati. Wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat itu adalah hati. Sehingga di dalam kitab Safinatun Najah, kitab kecil saja, wala takfin niyatu bil lisani dunal qalbi. Tidaklah cukup niat seseorang dengan lisannya saja tanpa dibarengi dengan hatinya. Maka ketika kita niat nawaitu sauma ghadin, di dalam hati kita harus niat saya niat puasa besok. Atau ketika kita sholat usolli fardhu zuhri, maka kita dalam hati kita niat sengaja saya melaksanakan sholat zuhur. Jadi tempatnya niat itu adalah hati, di hati tempatnya. Ini pentingnya ibadah ini untuk terhadap empat. Yang kedua niat. Yang ketiga adalah wasalisuha as-sabru. Yang ketiga adalah bersabar. Di dalam ibadah apa saja kita membutuhkan kesabaran. Ibadah haji kita harus sabar, umroh harus sabar, sholat harus sabar, puasa pun harus sabar. Bahkan salah satu daripada esensi puasa itu adalah mendidik manusia supaya menjadi pribadi yang sabar. Semuanya kehidupan ini pada umumnya bukan ibadah saja, pada umumnya kehidupan ini butuh sabar. Semuanya butuh sabar. Jadi ustaz harus sabar. Jadi penceramah juga harus sabar. Jadi pengurus masjid juga harus sabar. Sudah baik kita jadi pengurus masjid, bikin kegiatan ini, kegiatan itu, di mata orang yang tidak suka terhadap pengurus, pasti semuanya serba salah. Semuanya dikomplain. Begitu juga jadi ustaz juga serba salah. Mau sholat tarawih, baca ayatnya panjang-panjang, dikomplain. Terlalu pendek, dikomplain juga. Pengennya seperti apa sih? Kan seperti itu. Apalagi jadi bendahara masjid juga. Jadi bendahara masjid harus sabar. Apalagi pegang uang ini sangat sensitif Pak ya. Semua serba diomongin. Apalagi menjelang puasa. Ketika bendahara beli motor baru, dibilangnya pasti pakai duit masjid. Bendahara beli TV baru, pasti ngomongnya itu pakai duit masjid. Sangat sensitif. Maka tiada lain kita harus sabar. Jadi ustaz harus sabar. Kadang-kadangnya kita tidak dihargai di tempat sendiri, tapi di luar sana kita dimuliakan, diagungkan oleh orang lain. Kita harus sabar. Karena memang kehidupan kenyataannya seperti itu. Bagaimana contoh baginda Rasulullah SAW di tempat kelahirannya sendiri oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya tidak menghargai kepada beliau. Justru pengen membunuhnya, pengen mengusirnya. Tetapi di luar sana banyak orang yang mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah SAW. Kita harus sabar. Jadi ustaz, saya sudah baik-baik, malam ini sana, malam ini sana. Tapi di sisi lain ada juga orang yang bilang Allah, ustaz PMB ini dia ceramah bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Dia hanya ngejar-ngejar upload saja katanya. Astagfirullahaladzim. Ada orang ngomong kayak gitu. Saya bilang kalau ada penceramah siapapun orangnya, dia hanya mengejar-ngejar upload saja, saya bilang itu ustaz gila. Itu penceramah gila. Ngapain upload dikejar-kejar? Di warung banyak upload. Satu kotak cuma 20.000.
Oh isinya pun tidak seperti itu. Niat orang itu tidak sama. Orang jauh-jauh ini berharapan saya gini. Harapan saya yang saya sampaikan walau hanya beberapa menit, tapi ada manfaat, ada satu orang, dua orang yang nempel ke telinganya sehingga menjadi amal, menjadi ilmu yang bermanfaat ketika dia beribadah, ketika melakukan apa saja, dia mengingat kita dan mendoakan kita. Bisa jadi orang itu sadar gara-gara ceramah kita, gara-gara mendengar apa yang disampaikan kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang hanya ngejar-ngejar angkot saja. Itu pun salah, sekalipun isinya pun tidak seperti itu. Itu fitnah belaka itu. Itu fitnah belaka. Yang benar itu bukan ustaz ngejar-ngejar amplop, tapi yang benar itu amplop ngejar-ngejar ustaz. Kalau bapak itu tidak percaya, nanti habis sholat ini, saya habis nanti sholat tarawih langsung pulang, nanti bendahara yang ngejar saya, amplop yang ngejar saya, ustaz ini amplopnya. Begitu, gak pernah selama kurang lebih 20 tahun lebih saya belajar ceramah ini, belum pernah ngejar-ngejar amplop. Yang ada amplop ngejar-ngejar saya, iya. Alhamdulillah. Jadi intinya harus sabar. Dalam kehidupan harus sabar. Bapak jadi suami, kepala rumah tangga harus sabar. Mendengar ocehan istri kita, omelan istri kita harus sabar. Memang begitulah watak perempuan itu. Kalau perempuan tidak suka ngoceh, perempuan tidak suka ngomel, itu agak dikhawatirkan. Apalagi bawaan-bawaan sedang berpuasa, bawaannya emosi, terus mana THR belum cair kan? Intinya harus sabar. Yang terakhir adalah warohmuha. Yang terakhir adalah warohmuha al-ikhlas. Di dalam ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Saya ceramah ikhlas lillahi ta'ala. Adapun dikejar-kejar amplop, itu hanya sebatas bonus dari Allah. Dikejar-kejar kotak, misalkan ada kotak nasi, itu hanya sebatas bonus dari Allah. Dikejar-kejar misalkan dia ditawarin minuman 1 botol atau itu hanya sebatas bonus saja. Yang penting kita ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah dicontohkan di dalamnya lillahi ta'ala. Usolli fardul isya'i, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu sawabudin lillahi ta'ala. Ternyata kita ibadah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ikhlas yang sebenarnya itu seperti apa? Seperti di dalam sujud, di dalam doanya yang disampaikan oleh Siti Robiah Adawiyah. Ya Allah, kalau seandainya dengan ibadah saya ini saya pengen masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah, kuncilah pintu surga itu rapat-rapat buat aku. Kalau seandainya dengan ibadah saya ini saya takut masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam. Aku ibadah bukan karena pengen surga, aku ibadah bukan karena takut masuk neraka, akan tetapi aku ibadah hanya karena semata-mata Engkau, wahai Allah. Jadi kita ibadah ini bukan pengen surga, bukan pengen neraka sebenarnya. Karena kita ibadah ini hanya kan mata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun surga dan neraka itu adalah bonus daripada ibadah kita. Tidaklah mungkin orang yang rajin ibadah kepada Allah, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, sementara dikasih neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirin jamaah salat isya dan tarawih dirahmati Allah. Sebagai kesimpulannya sekali lagi, syarat 4 faktor yang menjadikan syarat diterimanya segala amal ibadah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah ikhlas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.